produksi itu sederhana, adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran atas sumber daya yang digunakan dalam proses menghasilkan uang dan jasa. Yang menarik di sini, posisinya kebalik dari pasar barang biasa. Kalau di pasar faktor produksi, justru konsumen atau rumah tangga yang menyediakan input seperti tenaga kerja, tanah, atau modal, sementara produsen atau perusahaan yang bertindak sebagai pembeli untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Dari 4 jenis faktor produksi yang kami bahas, yaitu pasar tenaga kerja, pasar modal, pasar tanah atau sumber daya alam, dan pasar kewirausahaan. Sekarang kita fokus ke salah satu jenisnya, yaitu pasar tenaga kerja, khususnya dari sisi permintaan. Permintaan tenaga kerja itu adalah jumlah pekerja yang ingin mampu dipekerjakan. Nah, permintaan ini tidak muncul tingkat upah. Oke, sekarang kita fokus ke salah satu jenisnya, yaitu pasar tenaga kerja, khususnya dari permintaan. Permintaan tenaga kerja itu adalah pekerja yang ingin dan mampu dipekerjakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Nah, permintaan ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, tentu tingkat upah itu sendiri, lalu permintaan terhadap produk atau output yang dihasilkan, perkembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja, dan harga ketersediaan faktor produksi lain, sampai iklim investasi dan pertumbuhan secara umum. Baik, lanjut. Permintaan tenaga kerja juga bisa dilihat dari 2 kerangka waktu. Dalam jangka pendek, setidaknya ada satu faktor produksi yang sifatnya tetap, misalnya mesin atau modal, jadi penyesuaiannya terbatas. Sementara dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel, sehingga perusahaan bisa menyesuaikan secara penuh, baik jumlah mesin maupun jumlah pekerjaannya. Selanjutnya, bagaimana sih upah ditentukan? Di Indonesia, penentuan upah biasanya mengacu pada 4 hal. Pertama, upah minimum, yaitu dasar standar terendah yang ditetapkan pemerintah melalui gubernur berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Kedua, perjanjian kerja, yang bisa berbentuk perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Ketiga, struktur dan skala upah yang disusun berdasarkan golongan jabatan, pendidikan, kompetensi, dan masa kerja. Yang keempat, sistem pembayaran yang bisa berupa upah harian, bulanan, borongan, atau ditambah bonus dari kinerja. Secara teori, penentuan upah ini juga bisa didekati dengan rumus. MRP tenaga kerja itu sama dengan hal jual produk per unit dikali produk marginal tenaga kerja. Produk marginal tenaga kerja sendiri artinya tambahan output karena tambahan satu pekerja. Nah, perusahaan akan memaksimalkan keuntungannya ketika upah yang dibayarkan sama dengan MRP tersebut. Setelah upah, kita bahas soal distribusi pendapatan. Ada 3 hal membentuk bagaimana pendapatan itu terbagi di masyarakat. Pertama, dari sisi faktor produksi. Jadi pendapatan itu muncul dari imbalan atas faktor yang dimiliki, seperti upah untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan laba untuk pengusaha. Yang kedua, dari sisi kepemilikan aset dan keterampilan. Jadi, semakin banyak aset atau semakin tinggi keahlian seseorang, semakin besar juga nilai jualnya di pasar. Ketiga, peran pemerintah yang turut campur lewat pajak progresif, subsidi, upah minimum, dan bantuan sosial supaya didistribusikan lebih adil. Untuk mengukur seberapa timpang distribusi pendapatan di suatu wilayah, kita bisa pakai rasio Gini dan kurva Lorenz. Rasio Gini nilainya antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 berarti merata, semakin mendekati 1 berarti semakin timpang. Kategorinya dibagi 3.
rendah kalau di bawah 0,3, sedang kalau di antara 0,3 sampai 0,5, dan tinggi kalau di atas itu. Sementara kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara akumulasi presentasi penduduk dan akumulasi presentasi pendapatan yang mereka terima. Kalau kurvanya berimpit dengan garis diagonal, itu tandanya pemerataan sempurna. Tapi semakin melengkung kurvanya menjauhi garis diagonal, semakin timpang juga distribusi pendapatannya. Nah, supaya lebih jelas, saya akan coba kaitkan materi ini dengan studi kasus nyata, yaitu kenaikan harga cabai di Pontianak. Jadi, pertengahan Januari 2025, musim hujan membuat pasokan cabai menurun, sehingga harganya naik dari 35.000 per kilogram menjadi 85.000 per kilogram. Bayangin aja naiknya. Kenaikan harga ini membuat pendapatan petani ikut meningkat, dan kalau kita hitung, dengan produksi tetap di angka 500 kg, sebelum harga naik pendapatan petani sekitar 17.500. Setelah harga naik, pendapatannya menjadi 42.500. Jadi ada kenaikan pendapatan sebesar 25.000. Dari kenaikan pendapatan 25 juta itu, kami asumsikan petani menambah 5 orang tenaga kerja dan mengalokasikan 20% dari kenaikan tersebut untuk membayar upah mereka. Artinya, dana untuk sekitar 5 juta, atau kalau dibagi rata, masing-masing pekerja menerima 1 juta. Kalau dilihat dari sisi distribusi, pendapatannya total dari 42.500 itu, 5 juta dialokasikan untuk upah tenaga kerja. Dari sisanya sekitar 37.500 menjadi pendapatan bersih petani. Dari studi kasus ini, kita bisa lihat keterkaitannya dengan pasar faktor produksi secara langsung. Pertama nih, permintaan tenaga kerja meningkat karena petani ingin memperbesar produksi. Kedua, upah bisa naik karena kebutuhan tenaga kerja bertambah. Dan ketiga, distribusi pendapatan pun berubah. Petani mendapat pendapatan lebih besar, tapi di sisi lain, konsumen harus membayar cabai dengan harga yang lebih mahal. Baik, sebagai penutup yang terakhir, bisa kita simpulkan bahwa pasar faktor produksi adalah pasar yang mempertemukan pemilik faktor produksi dengan perusahaan yang membutuhkan sumber daya untuk berproduksi. Permintaan tenaga kerja dan tingkat upah sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, serta produktivitas, teknologi, dan kondisi ekonomi. Dari studi kasus kenaikan harga cabai di Pontianak, kita lihat bagaimana perubahan harga satu komoditas saja bisa mempengaruhi permintaan tenaga kerja di tingkat upah sampai distribusi pendapatan di masyarakat. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.